Kemudian generasi berikutnya syaitan membisikkan agar mereka memuliakan dengan cara lebih dari sekedar gambar, yaitu buatlah patung. Nah, jadi sudah ada para pemahat arca, pemahat batu-batu dibuat patung. Ya, sehingga bukan sekedar gambar, tapi patung yang mereka bisa sentuh, ya, dari segala sisinya, ya. Dan belum disembah. Sampai setelah berlangsung beberapa generasi, di saat mereka sudah jauh dari ilmu agama, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid, mulailah mereka dilupakan tujuan utama dari pembuatan gambar, patung, kemudian diletakkan di majelis-majelis tempat mereka kumpul, di rumah mereka, di ruangan-ruangan tertentu. Dilupakan bahwa tujuan utamanya adalah dalam rangka apa? Mengagungkan orang-orang saleh, memuliakan mereka, mengenang jasa baik mereka, dan agar termotivasi meneladani mereka dalam hal semangat ibadah. Itu tujuan utamanya. Tapi dilupakan tujuan tersebut oleh syaitan, maka akhirnya muncullah bibit-bibit penyembahan terhadap patung-patung tersebut, dan pada akhirnya terjadilah kesyirikan. Ya, itulah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ya, maka Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam. 10 generasi dari Nabi Adam ke Nuh itu tidak terjadi kesyirikan dalam hal ibadah. Kemaksiatan ada, tapi tidak termasuk ke dalam kategori syirik. Nah, makanya di antara perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah apa? Kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang menyimpang, kepada kaum yang menentang dakwah. Sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Ya. Makanya Rasul yang pertama adalah Nuh, sedangkan Adam itu adalah Nabi yang pertama yang Allah utus. Ya. Kenapa Nuh adalah Rasul yang pertama? Karena kesyirikan, penyimpangan terbesar pertama kali terjadi adalah di masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ucapan Ibnu Abbas, hatta idza halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat. Nah, ketika generasi-generasi sebelumnya sudah wafat, ya, kemudian ilmu akidah telah tiada, ilmu agama telah dijauhi, maka manusia dilupakan tujuan dari pembuatan patung-patung itu yang dalam rangka mengenang jasa baik mereka dan menjadi motivasi semangat ibadah mereka. Ternyata justru patung-patung itu malah disembah. Lihatlah jemaah bagaimana kesabarannya syaitan di dalam menjerumuskan manusia. Jadi syaitan juga sabar, ya, di dalam menjerumuskan manusia. Ya, dia nggak langsung kepada tujuan, kepada kesyirikan, sampai dia harus menunggu untuk beberapa generasi untuk tercapai tujuan yang menyesatkan manusia. Maka kalau setan saja sabar di dalam mendakwahkan kebatilannya, tentunya kita harus lebih bersabar lagi. Ya, kita juga harus bersabar dalam berdakwah. Ya. Dan juga bertahap, perlahan, dan menggunakan metode-metode yang terbaik dalam berdakwah agar mudah diterima oleh manusia. Ya. Jadi jangan hanya modal semangat sehingga mengatakan ini, mengatakan itu, ini halal, ini haram, ya, ini bid'ah, ini syirik, atau perkataan-perkataan yang
itu kalimat yang hak, namun tidak memerhatikan metode penyampaiannya. Ya, jadi seseorang di dalam berdakwah itu jangan membuat orang justru lari dari Islam, lari dari al-haq. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa dakwah yang benar itu bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tapi hendaknya juga memperhatikan bagaimana cara penyampaiannya, gitu ya. Bagaimana cara penyampaiannya? Karena betapa banyak isinya bagus, apa yang disampaikannya benar, hanya saja cara penyampaiannya tidak benar, sehingga tidak tercapai maksud dan tujuan dari dakwah, bukan yang merangkul manusia, namun justru membuat manusia semakin jauh dan lari dari al-haq. Hadza siratun mustaqim.